Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang struktur dan kaidah teks berita. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang definisi dari teks berita, kemudian contoh berita. Kita juga sudah belajar tentang unsur-unsur berita. Masih ingat unsur berita ada berapa? Betul, ada 6, atau kita bisa sebut dengan adiksimba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Atau kita biasa sebut dia dengan 5W1H. Kali ini kita akan belajar tentang struktur teks berita. Kalian bisa lihat gambar berikut ini. Nah, dari kedua gambar tersebut, kalian bisa mendapatkan sedikit gambaran apa yang dimaksud dengan struktur. Sambil kita lihat slide berikut ini. Apa yang dimaksud dengan struktur? Ya, struktur menurut KBBI adalah urutan, susunan, bangunan, sesuatu yang disusun membentuk pola-pola tertentu. Struktur teks berita dapat kita artikan sebagai susunan atau pola yang ada di dalam teks berita. Struktur teks berita meliputi kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Ingat, bentuknya harus seperti piramida yang terbalik. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks berita. Sebetulnya apa yang dimaksud dengan kaidah bahasa? Betul, kaidah bahasa adalah aturan berbahasa dalam suatu teks yang berfungsi sebagai pembeda dengan jenis teks yang lainnya. Kaidah bahasa dari teks berita meliputi 1. Penggunaan bahasa baku, 2. Penggunaan kalimat langsung dan tidak langsung, 3. Penggunaan konjungsi temporal, dan yang keempat, penggunaan keterangan waktu. Slide yang berikutnya adalah penggunaan bahasa baku. Baku atau tidaknya suatu kata bisa kita cocokkan dengan KBBI. Apa itu? Ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sambil kalian lihat beberapa contoh yang sudah Ibu sajikan di atas. Ada kata aktif, itu baku, dan tidak bakunya aktif. Contoh yang kedua, bus, tidak bakunya bis. Cendera mata, tidak bakunya cindera mata. Diagnosis, tidak bakunya diagnosa. Dan kalian bisa membaca contoh-contoh yang lain. Kita pelajari kalimat tidak langsung. Bisa kita lihat di dalam kalimat tidak langsung ada ciri khas, yaitu penanda ujar. Yang mana yang dimaksud dengan penanda ujar? Betul, pada kata mengatakan. Juru bicara Kemenhub Adita Irawati kemarin mengatakan bahwa penumpang transportasi umum mengalami peningkatan dibanding hari biasa. Penggunaan kalimat langsung. Ciri khasnya adalah ada tanda petik atau tanda kutip di awal dan di akhir kalimat. Kalian bisa lihat ada juga penanda khasnya, yaitu ucap, ujar. Contoh, berdasar pantauan kami, penumpang transportasi umum mengalami peningkatan dibanding hari biasa, ujar juru bicara Kemenhub Adita Irawati kemarin. Berikutnya adalah penggunaan keterangan waktu. Ada 3 contoh yang sudah Ibu sajikan. Yang pertama, Sidoarjo, Jawa Pos. Saat awal dibuka pada 2010, Puspa Agro Sidoarjo diproyeksikan bisa menjadi pusat agrobisnis. Dari ketiga contoh sudah Ibu beri garis bawah dan bisa kalian pelajari sendiri di rumah. Penggunaan konjungsi temporal. Konjungsi temporal sendiri adalah konjungsi atau kata hubung yang berkaitan dengan waktu, seperti ketika, saat, sewaktu, tatkala, semenjak, seraya,
sebelum, sesudah, lalu, kemudian, dan sejak. Mungkin kalian bisa menemukan contoh konjungsi temporal yang lain ketika mempelajari bahasa Indonesia. Setelah kalian mempelajari struktur dan kaidah teks berita, kini kita belajar menyajikan teks berita. Yang pertama harus kalian lakukan adalah menentukan topik berita. Yang kedua, menyusun kerangka berita. Yang ketiga, mengembangkan kerangka berita. Yang keempat, menentukan judul berita yang akan kalian buat. Dan yang terakhir, kalian tinggal menyajikannya secara lisan. Boleh lisan ataupun tulisan. Sekian untuk materi kita di hari ini. Tetap sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.